Halo keluarga besar GKI Pakuwon, kembali lagi di podcast Ministry GKI Pakuwon bersama Melisa di sini. Hai keluarga besar GKI Pakuwon. Jadi aku menyapa kita semua. Halo om tante, bapak ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Semoga kita masih dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Di bulan September ini selalu identik dengan sesuatu yang ceria, maka saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat spesial dan ceria juga untuk kita semua. GKI Pakuwon ini di bulan September akan mengangkat tema Bulan Pendidikan dan Misi. Maka di podcast Ministry GKI Pakuwon ini kita akan punya tema serial, yaitu saya akan bacakan untuk kita semua. Judulnya adalah Seberkas Cahaya Injil, Hadirkan Harapan di Tengah Dunia yang Gelap gitu. Bersyukurnya hari ini saya tidak sendirian, karena hari ini saya akan ditemani dengan seseorang yang sangat spesial akan hadir di tengah kita juga nantinya. Orang ini adalah orang yang saya sangat kagumi, seorang wanita yang sudah saya cukup banyak dengar firman Tuhannya itu dari sekitar tahun 2018. Ketika saya baca profilnya, saya dengar khotbahnya dia gitu, saya merasa wanita ini benar-benar menjalani panggilan Tuhan, taat pada panggilan Tuhan. Di saat kehidupannya sudah nyaman, dia tuh harus keluar dari kenyamanannya untuk membangun sesuatu yang lebih besar untuk Indonesia. Melalui beliau, akhirnya lahirlah sebuah yayasan yang diberikan nama Tangan Pengharapan. Buat angkatan aku nih, harusnya udah pada tahu dan lumayan familiar dengan orang ini atau sosok ini yang akan sharing pada hari ini. Namanya adalah Ibu Heni Kristianus. Buat kita ya, yang tinggal di Indonesia, maksudnya kita tinggal di kota besar, di Jakarta secara khususnya ya, mungkin kita semua akses tuh gampang dan mudah gitu. Kita nggak punya kepikiran sesuatu yang kayak bagaimana kondisi pendidikan di luar sana gitu, di luar Jakarta atau kota-kota besar gitu. Hari ini kita mau persiapin hati kita akan belajar dari sharing hari ini bagaimana Ibu Heni ini taat mendengar panggilan Tuhan di saat kehidupannya sudah nyaman untuk membangun sebuah yayasan Tangan Pengharapan dan membawa dampak yang sangat luar biasa untuk pendidikan yang ada di Indonesia. So, tanpa panjang lebar lagi, mari kita siapkan hati kita tenang, kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan kasih buat kami supaya kami bisa hidup di Indonesia, menikmati kebaikan Tuhan di tanah ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami beroleh anugerah Tuhan untuk mengecap kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat kami lewat firman-Mu, biarlah setiap kami boleh dibangun, iman kami boleh bertumbuh, dan kami boleh hidup jadi terang bagi bangsa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Halo Shalom GKI Pakuwon. Salam damai sejahtera bagi Anda semua. Salam saya untuk Bapak Ibu Gembala dan juga seluruh jemaat yang ada. Terima kasih. Perkenalkan saya Heni Kristianus, founder dari Yayasan Tangan Pengharapan. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini tentang hati bagi anak bangsa.
Pada Januari 2006, ketika saya sedang pulang ke Jakarta berlibur dari Australia, membawa 2 anak kembar saya untuk menjenguk ibu saya di Jakarta, Januari 2006 tepatnya, Tuhan memanggil saya untuk Indonesia. Kalimat pertama yang saya dengar ketika Tuhan panggil adalah Tuhan bilang begini, "Heni, selamatkan generasi." Pada waktu itu saya pikir generasi yang Tuhan maksud adalah tentang anak-anak muda atau generasi di Australia yang saya akan layani ke depan karena saya dan suami adalah permanent resident Australia dan kami sudah tinggal, sekolah, bekerja, bangun usaha dan sempat full time juga di gereja dan kemudian menikah, punya anak di Australia selama 10 tahun. Dan waktu saya pulang ke Indonesia untuk berlibur, tepat Januari 2006, Tuhan memanggil saya untuk Indonesia dengan memberikan pesan ini. Kemudian Tuhan memberi saya banyak ayat tentang anak-anak muda bahwa saya harus membimbing mereka, mengajar mereka dan menyelamatkan mereka dari antrian api neraka. Saya ingat Tuhan bilang gini, banyak anak-anak muda yang mereka hidup sia-sia, mereka nggak tahu mereka sedang berjalan ke arah yang salah. Selamatkan generasi. Nah, waktu itu pikiran saya hanya tentang pelayanan karena saya sekolah Alkitab dan dari sejak saya umur 16 tahun sampai saya dewasa, hidup saya itu selalu di gereja. Jadi ketika Tuhan bicara itu, saya pikir ini tentang pelayanan, ya. Kemudian saya baca Amsal 22 ayat 6 berkata gini, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Amsal 22 ayat 15 berkata, "Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya." Tuhan tiba-tiba kasih beban buat generasi muda. Di Australia saya melayani bersama suami di gereja yang cukup besar, memang mayoritasnya anak-anak muda. Dan saya waktu itu baru saja melahirkan dan sudah vakum pelayanan cukup lama ya. Tiba-tiba Tuhan memanggil kembali. Dan kemudian saya berdoa. Kemudian Tuhan taruh hati untuk tinggal di Indonesia. Ketika suami saya, Pastor Yohanes Kristianus, pada bulan Februari 2006 menjemput saya untuk kembali ke Australia bersama dengan 2 anak kembar saya sampaikan bahwa Tuhan taruh beban untuk Indonesia. Coba kamu berdoa, kalau memang Tuhan panggil kita, ayo kita pulang ke Indonesia. Nah, jujur sejak tahun 2000 saya pernah mendengungkan ya, sebelum kami menikah, mau nggak 1 hari tinggal di Indonesia. Tapi suami saya kurang cocok tinggal di Indonesia, karena Jojo tuh nggak suka panas. Dan kemudian waktu kami pulang berlibur ke Indonesia dari Australia beberapa kali, dia selalu diare, tiap hari diare. Pulang sebentar kena tipes. Sempat diajak teman pergi misi ke Halmahera, pulang-pulang kena malaria. Jadi dia kurang suka tinggal di Indonesia waktu itu. Dan ketika saya sampaikan Tuhan panggil kita untuk Indonesia, coba kamu doakan. Suami saya pergi pelayanan karena ada teman yang tahu bahwa kami pulang ke Indonesia. Suami saya diundang pelayanan ke sebuah ibadah anak muda. Pada saat itu dia pulang dari gereja, dia panggil saya dan dia bilang gini, "Heni, kita pindah ke Indonesia." Saya shock berat, karena seorang Jojo yang saya tahu tidak suka tinggal di Indonesia, tiba-tiba berkata bahwa ayo kita pulang ke Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Dan saya bilang, apa yang terjadi? Suami saya bilang gini, di Indonesia ini saya menemukan mimpi, cita-cita, bakat, talenta, panggilan, semuanya tersalurkan di Indonesia. Saya bingung, apa yang bisa membuat Jojo dalam waktu 1 malam berbalik? Saya percaya kalau panggilan Tuhan bagi seorang istri, itu akan diteguhkan, suaminya juga akan mendapat panggilan yang sama. Karena saya percaya bahwa visi dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang dia persatukan. Ketika Tuhan memanggil saya, dia juga memanggil suami saya. Kami sehati untuk tinggal di Indonesia, meninggalkan kehidupan kami yang nyaman di Australia, kemapanan dan apa semua yang kami sudah bangun di sana. Kami putuskan untuk tinggal di Indonesia. Waktu awal saya mendapat visi dari Tuhan untuk generasi ini, saya awalnya berpikir bahwa saya harus khotbah di gereja-gereja untuk menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran. Ternyata ketika saya dan Jojo pindah ke Bandung karena suami saya mendapat tawaran untuk membantu sebuah gereja di sana pada bulan Juni 2006, saya melihat ada anak-anak putus sekolah
yang sering mengganggu kami di depan tempat tinggal kami. Saat itu kami dipinjamkan ruko di daerah Dago Pakar, Bandung. Nah, anak-anak ini tidak sekolah, mereka sering pencet bel, main bola, sangat mengganggu kami. Dan saat itu juga saya buka pintu dan ingin memarahi mereka karena mereka berisik sekali sehingga anak kembar saya tidak bisa tidur. Tetapi saat itu Roh Kudus bilang kepada saya gini, "Kenapa kamu marah? Kenapa kamu nggak bangun hubungan?" Dan saat saya buka pintu, kalimat yang keluar di mulut saya berlawanan dengan apa yang di pikiran saya. Tadinya saya mau memarahi mereka, tapi yang saya ucapkan adalah, "Hei, kenapa kamu nggak sekolah?" Akhirnya mereka bilang, "Saya nggak punya biaya, Teh." Saya bilang, "Mau nggak belajar bahasa Inggris?" Berpikir sederhana, kalau mereka nggak bisa sekolah, saya bisa kasih mereka les bahasa Inggris gratis supaya mereka bisa jadi tour guide atau apa saja di Bandung, supaya mereka bisa cari kerja dan hidup lebih baik. Saat itu saya mulai ngajarin ada 5 anak bahasa Inggris gratis di rumah kami. Karena saya lihat mereka lapar, saya kasih makan, dan kemudian lebih banyak anak lagi bergabung dan saya mulai mengajari mereka. Nah, itu awal mula Yayasan Tangan Pengharapan saya rintis. Saya berpikir, oh oke, visi dari Tuhan bagi saya ternyata salah, bukan soal gereja, pelayanan, khotbah untuk anak-anak muda, ternyata untuk mengeluarkan anak-anak ini dari kemiskinan. Tapi saya dikejutkan pada tahun 2018, saya sudah khotbah keliling sangat cukup lama ya, dari tahun 2007 kurang lebih, saya mulai aktif pelayanan lagi, khotbah keliling, sampai dengan 2018 kemarin, tiba-tiba saya mendapat banyak DM di Instagram saya dari anak-anak muda, mungkin ribuan, yang tiba-tiba mereka dengar khotbah saya tentang healthy dating, tentang pacaran yang sehat. Mereka mulai kontak saya, dan yang bikin sedih gini, banyak sekali anak-anak muda, khususnya yang perempuan, mereka sudah kehilangan keperawanan, mereka nggak hidup dalam kekudusan, meskipun mereka pelayanan. Dan yang lebih kacau, justru pacar-pacar mereka bukanlah orang biasa, tapi pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Nah, sangat menyedihkan buat saya bahwa banyak orang percaya yang ternyata butuh dididik, diajarkan tentang kebenaran, dan saya bersyukur bagaimana Tuhan memakai khotbah saya hari ini untuk 2 kelompok generasi, yaitu generasi anak-anak bangsa untuk menjadi pemimpin masa depan di bangsa Indonesia, dan juga anak-anak muda pada umumnya, supaya mereka kembali diingatkan untuk hidup dalam kekudusan. Ayub 36 ayat 10 ini jadi rema buat saya. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Saya bersyukur bagaimana Tuhan menolong saya untuk bisa memakai khotbah-khotbah saya untuk menjangkau anak-anak muda yang sudah salah jalan. Mereka yang pacaran gak benar, mereka yang sampai aborsi, mau bunuh diri, dan lain sebagainya. Tuhan pakai khotbah saya yang mereka dengar di TikTok, di Instagram, di YouTube, atau dimanapun, story WhatsApp dan IG maupun status WhatsApp, mereka mulai satu-satu dijamah Tuhan. Saya sangat bersyukur. Nah, saya ingin share bagaimana awalnya saya mendapatkan panggilan Tuhan untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Waktu Tuhan panggil kami ke Indonesia, bukanlah panggilan yang mudah untuk kami lakukan, karena kami punya kehidupan yang sudah mapan di Australia. Sejak Tuhan memanggil saya ke Indonesia, doa saya berubah. Saya tidak lagi doa untuk berkat Tuhan atau apapun. Satu-satunya yang saya gumulkan adalah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Berbulan-bulan saya berdoa. Tuhan jawab ternyata setelah saya mengerti. Tuhan jawab lewat keadaan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang, termasuk anak-anak di Bandung yang sempat saya ajar bahasa Inggris. Nah, di Bandung itulah satu hari ketika saya sedang berada di kamar mandi, mohon maaf bagi Anda yang mungkin menganggap, Ibu Heni, kamar mandi itu nggak sopan. Tidak, saya justru banyak mengalami Tuhan. Maaf, di kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Karena di kamar mandilah jiwa kita tenang. Kita diam, nggak bicara. Dan kita mengizinkan Tuhan bicara buat kita. Dan ketika saya di kamar mandi, Tuhan bilang gini sama saya, Heni, apa yang paling dibutuhkan oleh orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang, Tuhan? Dan Tuhan bilang gini, bukan. Yang paling dibutuhkan oleh orang miskin
adalah keluar dari kemiskinan. Saya bilang, Tuhan gimana caranya? Tuhan bilang gini, beri mereka keterampilan. Supaya dengan keterampilan itu, mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Tuhan bilang ini, tolong mereka keluar dari kemiskinan. Saat itu saya cuma terbayang, oke, mungkin saya harus kumpulin tukang-tukang sampah atau pengangguran-pengangguran. Saya harus ajar mereka di satu tempat, mengkasih mereka keterampilan, cariin mereka kerjaan. Saat itu yang saya pikirkan. Kemudian saya selesai dari kamar mandi, saya keluar, saya mulai berdoa, saya catat apa yang Tuhan ngomong sama saya. Saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Saya ingat itu akhir 2006. Saya bilang gini, Tuhan, orang miskin banyak. Uangnya dari mana? Tuhan katakan 5 hal. Yang pertama, I will send people to help you. Yang kedua, I will make churches to help you. Yang ketiga, you have to build network. Yang keempat, you have to build partnerships. Yang kelima, you have to be accountable. Saya terjemahkan. Tuhan bilang gini, aku akan mengirim orang-orang untuk membantu kamu. Aku akan membuat gereja-gereja membantu kamu. Kamu harus bangun jaringan dan kamu harus bangun partnership. Dan kamu harus bisa dipercaya. Sampai hari ini, saya pegang apa yang Tuhan sampaikan. Makanya saya dan Jojo memutuskan untuk tidak digaji oleh Yayasan Tangan Pengharapan. Kami justru mencarikan dana buat pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Saya terus bergumul bagaimana caranya Tuhan untuk bisa menolong anak-anak di Indonesia. Karena kami bukan konglomerat, kami nggak bisa tolong begitu banyak orang. Kemampuan kami terbatas. Dan luar biasa Tuhan kasih saya inspirasi untuk membuat kaos-kaos dengan kata-kata inspirasi, inspiring words. Untuk bisa menolong anak-anak di Indonesia lewat merchandise Positif by YTP. Dan kemudian juga batik Tangan Pengharapan. Sehingga kemanapun saya pergi berkhotbah, saya diundang bicara kemanapun, saya minta izin bersama suami juga membuka booth setelah kami pelayanan untuk menjajakan merchandise Tangan Pengharapan. Dan dari situ kami kumpulkan dana untuk bisa terus kasih makan. Ada 6.000 anak hari ini di 84 titik di seluruh Indonesia. Kalau dihitung dari 2006 sampai hari ini mungkin sudah 10.000 anak yang kami tolong dalam pemberian makanan bergizi dan juga pendidikan. Tuhan sangat baik. Dan ketika saya berdoa lagi waktu itu, Tuhan bilang gini, tolong semua orang, terutama saudara seiman. Saya dikasih Tuhan ayat Galatia 6 ayat 9-10 yang bunyinya gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya jadi ngerti hari ini kenapa ayat ini yang Tuhan kasih ke saya. Yang pertama untuk ngajarin saya bahwa Yayasan Tangan Pengharapan gak boleh membeda-bedakan orang. Kami harus menolong setiap anak di Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya. Karena Tuhan cinta semua orang. Yang kedua, saya gak boleh jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena ternyata menolong orang miskin di Indonesia ini gak gampang. Kita tahu bahwa kita akan dikecewakan, kita tahu akan ada yang balas kebaikan kita dengan kejahatan, mungkin ada yang akan menipu kita, mencuri dari kita. Tapi saya bersyukur Tuhan sudah kasih ayat ini jadi kekuatan buat saya. Saya percaya bahwa satu hari kami akan menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Dan yang ketiga, Tuhan buka mata saya bahwa di Indonesia ini, pada kenyataannya, wilayah termiskin itu mayoritas wilayah umat Kristiani. Saya tidak tahu kenapa, jujur waktu saya, meskipun saya lahir di Jakarta, saya lahir di Indonesia, saya cukup buta tentang keadaan di Indonesia. Meskipun dulu sekolah belajar geografi, saya tahu kepulauan, tapi saya tidak ngerti keadaan di masing-masing wilayah. Kita dulu belajar makanan pokok tiap daerah beda, yes, tapi ternyata ada alasannya. Karena beras sangat mahal di mana-mana. Karena ternyata di mana-mana itu kemiskinan luar biasa. Dan luar biasanya saya temukan di Indonesia, setelah saya keliling sekian lama, dari satu pulau ke pulau yang lain, ke pelosok-pelosok Indonesia, kami menemukan wilayah termiskin justru yang mayoritasnya beragama Kristiani. Setelah dari 2007 akhir, saya mulai
pelayanan anak-anak jalanan, kemudian 2008 bulan Februari saya mulai fokus ke anak-anak pedalaman, karena Tuhan kasih visi begini, help the one who need the most, tolonglah anak-anak yang paling membutuhkan di bangsa ini. Saya mulai cari anak-anak yang paling membutuhkan di mana. Akhirnya saya pergi ke pedalaman mulai dari Februari 2008 sampai hari ini. Dan luar biasa, saya pikir setelah kasih makan anak-anak, kami mengirim guru-guru ke pedalaman-pedalaman karena kami temukan sekolah-sekolah di pedalaman ini tidak berjalan dengan baik. Guru-guru tidak ada, sehingga anak-anak buta huruf. Mereka tidak bisa mengerti calistung. Meskipun kelas 5-6 SD yang notabene sudah harus ujian negara, mereka sama sekali tidak bisa baca. Jadi kami mulai kasih makan anak-anak lewat pemberian makanan bergizi. Sederhana saja, dulu teman-teman saya sesama hamba Tuhan banyak yang mencela pelayanan kami. Wah, kok kamu kasih makan? Karena gini, mereka nggak lihat bagaimana kehidupan anak-anak ini. Di pedalaman mereka susah sekali. Mereka miskin sekali. Tidak mungkin kita suruh mereka belajar dengan perut lapar. Jadi langkah pertama, kami kasih makan dulu. Nah, kita tahu sama-sama bahwa kalau semua hidup kita ini soal urusan perut. Perut kenyang, pikiran jadi pintar. Saya langsung ajar anak-anak juga untuk belajar membaca, dan kami juga perlengkapi anak-anak dengan bahasa Inggris, dan juga sekarang keterampilan komputer buat daerah-daerah yang sudah ada listrik. Nah, kami mulai combine feeding and learning centers namanya. Kami kirim guru dan kami kasih anak-anak makanan bergizi. Dan ada beberapa daerah yang makanan tidak terlalu sulit, kami berikan makanan tambahan bergizi. Berjalan waktu, kurang lebih setelah 11 tahun melayani anak-anak pedalaman, tiba-tiba Tuhan taruh visi di hati saya untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Di titik di mana Tuhan memberikan visi ini, justru sebenarnya saya berniat untuk slowing down. Karena Anda tahu bahwa memikul beban setiap bulan harus menggaji guru, memberi makan ribuan anak, dan juga kami punya program pemberdayaan masyarakat di NTT dan di berbagai daerah lainnya. Kami harus membiayai setiap program dan juga mobile klinik. Saya sebenarnya di tahun 2018 itu sudah sangat-sangat lelah dan ingin mengurangi pelayanan saya mulai ingin lebih slow down supaya saya bisa lebih fokus ke Tangan Pengharapan, nggak khotbah keliling dan jualan. Tiba-tiba di saat itulah, di akhir 2018, ketika saya bilang sama suami saya, Jo, habis ini kita jangan bangun asrama lagi, namanya Children Rescue Home asrama kami. Kita bangun feeding and learning center aja, saya bilang gitu sama suami saya. Dan saya pergi khotbah dan turun dari mimbar, Roh Kudus langsung tegur saya dan bilang gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Dan saya jawab, pemimpin Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama untuk Indonesia. Waktu Tuhan ngomong itu, jujur, hati saya terbeban sekali. Beban berat. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan adalah selama ini kita feeding and learning center aja sudah memakan dana cukup besar, kalau ditambah lagi dengan bangun sekolah dan asrama, itu luar biasa pasti dananya. Dan manusia selalu kita batasi pekerjaan Tuhan dengan pikiran kita, ya kan? Kita selalu bilang mana cukup. Tapi kemudian saya pulang ke rumah, saya masuk ke kamar mandi, tempat sacred place saya dengan Tuhan. Saya cuma bisa nangis di situ dan saya minta ampun sama Tuhan, dan saya sempat dengan ego saya bilang begini, Tuhan, aku harus jualan apa lagi? Karena Tangan Pengharapan tuh nggak punya konglomerat. Nggak ada yang jabat tangan dan bikin perjanjian sama kami bahwa akan support kami sekian tiap bulan, tuh nggak ada. Kami hidup karena anugerah Tuhan, dan semua yang kami bisa upayakan sekalipun nggak ada artinya tanpa penyertaan Tuhan. Nothing without God. Dan kalau kami bisa kasih makan ribuan anak di Indonesia selama ini belasan tahun, sudah 15 tahun hari ini, saya tahu bahwa semua itu karena Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan dan saya percaya, saya bilang, Tuhan, pelayanan ini milikmu, kiranya Tuhan sendiri yang menjadikannya. Mazmur 113 ayat 7 bilang ini, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur.
untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Apakah mustahil melahirkan pemimpin bagi bangsa Indonesia dari anak-anak miskin, anak-anak pedalaman? Saya yakin firman Tuhan ini benar, ya dan amin. Bahwa Tuhan akan mengeluarkan mereka yang hina dari dalam debu. Tuhan akan mengangkat orang yang miskin dari lumpur dan akan mendudukkan anak-anak pedalaman itu bersama para bangsawan dan akan memerintah bersama para bangsawan di bangsanya. Saya ingin masuk ke pelayanan tangan pengharapan. Apa yang Tuhan ajar kepada saya? Satu pertanyaan. Siapa yang mau jadi guru di Indonesia? Pekerjaan sebagai guru dianggap madesu, masa depan suram. Kita tahu bahwa gaji guru kecil, kecuali Anda mengajar di sekolah internasional yang mahal tentunya. Profesi guru bukanlah pilihan favorit banyak orang cerdas di Indonesia. Apalagi kalau mereka terbilang mampu secara ekonomi. Saya bisa katakan pilihan profesi guru merupakan pilihan terakhir. Anak-anak yang mau kuliah, ngambil jurusan guru adalah pilihan terakhir. Kebanyakan dari mereka karena dorongan orang tua mereka. Karena menjadi guru itu biayanya, kuliahnya lebih murah, ada juga yang free, yang gratis. Dan kemudian merupakan jalur cepat untuk masuk PNS. Supaya bisa jadi pegawai negeri sipil. Anak-anak disuruh jadi guru. Kalau di negara Finlandia, profesi guru dianggap pekerjaan bergengsi yang dihormati setara dokter. Karena lulusan terbaik dari setiap universitas yang bisa jadi guru di Finlandia. Di Indonesia malah sebaliknya. Kami buka rekrutmen untuk guru pedalaman di Tangan Pengharapan. Alangkah terkejutnya kami. Dari sekian ribu resume CV yang masuk, mereka harus melewati tes akademis dan tes karakter dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil tes itu kami mendapatkan nilai matematika cuma 4, IPA cuma 3. Nilainya nggak bagus semua. Nah bagaimana? Maaf, guru yang kurang pintar mau mendidik anak-anak Indonesia jadi generasi pintar. Semua orang punya kecerdasan yang berbeda, tapi minta maaf, kalau Anda ingin jadi guru, Anda harus punya kecerdasan akademis. Menyedihkan sekali bahwa orang-orang yang sekolah guru ini adalah orang-orang yang tersisa, yang nggak bisa kuliah dengan biaya yang mahal, dengan pilihan yang sesuai dengan potensi mereka, jadi mereka pilih kuliah guru. Mungkin banyak juga dari mereka yang kami temukan ternyata tidak punya passion, tidak punya panggilan jadi guru, tapi mereka mau jadi guru karena mereka butuh kerja, karena mereka butuh uang. Indonesia adalah negara kepulauan yang masih memiliki banyak wilayah yang belum dibangun, bahkan terbelakang. Fasilitas-fasilitas yang seperti jaringan telepon, jaringan internet, listrik, ada yang belum tersedia. Pelayanan medis pun belum tersedia di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan bagaimana orang mau jadi guru yang ditempatkan di pedalaman. Internet nggak ada, telepon keluarga nggak bisa, TV tidak ada karena tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Kalau sakit, dokter nggak ada, bidan nggak ada. Siapa yang mau tinggal? Jangankan supermarket, toko-toko kecil seperti Alfamart, Indomaret aja nggak ada. Akhirnya para guru yang notabene digaji pemerintah untuk mengajar anak-anak bangsa, mereka memilih untuk tinggal di kota. Mereka cuma datang ke desa, ke sekolah itu setahun 2 kali. Kasih ujian buat anak-anak sambil dibacakan jawabannya. Karena anak-anak nggak pernah diajarin apa-apa, gimana mau nulisnya? Kenyataan ini bukan cuma di satu wilayah, tapi di seluruh Indonesia. Kami keliling dari satu pulau ke pulau lain, masuk berbagai pelosok dan ketemu kasus yang sama. Kita gampang tertipu ngelihat bangunan sekolah bagus,
Karena ternyata pemerintah daerah menghabiskan dana anggaran yang ada dengan memperbaiki sekolah. Tapi begitu kita masuk ke dalam, bangunannya udah hancur. Kenapa? Luarnya bagus, dalamnya hancur. Kenapa? Karena nggak didiami, sekolahnya nggak dipakai. Semak belukar di mana-mana, WC udah nggak jelas. Karena anak-anak nggak sekolah. Guru-guru nggak ada. Pendidikan adalah kebutuhan dan bukan pilihan. Setiap anak harus sekolah. Tapi pendidikan tidak tersedia. Bahkan pendidikan itu menjadi barang mahal di Indonesia. Sedih sekali ketika saya melihat kenyataan di Indonesia demikian. Mengapa perlu melahirkan pemimpin di Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas? Visi yang Tuhan kasih buat saya. 1000 pemimpin Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Kenapa kita perlu mereka? Karena siapa yang bisa menjadi pemimpin di daerah? Mari saya cerita keadaan di daerah yang kami temukan, karena kami praktisi di lapangan, kami menemukan fakta ini. Siapa sih yang bisa jadi pemimpin di daerah-daerah? Pertama, mereka yang bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi dengan gelar minimal S1. Anak pedalaman, keluarga miskin, putus sekolah banyak sekali. Bagaimana mau selesaikan sekolah sampai S1? Sudah dapat dipastikan rata-rata anak-anak yang bisa menyelesaikan kuliah sampai S1 adalah rata-rata dari keluarga mampu, yang tentu tidak mengalami apa yang dirasakan oleh anak-anak miskin di pedalaman Indonesia. Anak-anak di pedalaman harus jalan kaki ke sekolah minimal 1-3 jam setiap hari. Makan susah. Mereka ke sekolah, guru nggak ada. Mereka sakit, nggak ada obatnya. Beda sekali dengan keluarga mampu yang menyediakan segalanya untuk anak-anak mereka dengan berbagai kemudahan dan fasilitasnya. Untuk jadi caleg di daerah, harus punya uang. Kita tahu, jadi caleg, mau jadi apapun di negara ini ketika Anda mencalonkan diri, butuh uang. Nah, kalau nggak punya uang, mereka akan berhutang sama orang-orang yang mendukung mereka. Jelas setelah menjabat, mereka akan punya kepentingan karena mereka harus bayar hutang. Mengapa korupsi terjadi di mana-mana dari level atas sampai ke level bawah? Karena cara pemilihan para pemerintah daerah sama. Disaring dengan cara yang sama, dari golongan yang sama. Koneksi yang itu-itu saja. Makanya saya bersyukur Bapak Presiden Joko Widodo mencanangkan revolusi mental. Karena memang itu mentalitas. Korupsi, mementingkan diri sendiri, menutup mata untuk keadilan, hanya mencari keuntungan. Itu yang harus direvolusi. Revolusi mental itu perlu. Luar biasa bagaimana Pak Presiden sekarang memilih para menterinya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tapi, ada kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya. Bagaimana kalau anak-anak yang harus berjuang untuk makan, jalan kaki 3 jam sekolah setiap hari, lalu mereka diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini? Apakah mereka akan lupa dari mana mereka berasal? Akankah mereka berjuang untuk memajukan daerah mereka? Indonesia memang luas, tapi Indonesia hanya terdiri dari 34 provinsi saja. Kalau kita sama-sama bisa melahirkan 34 gubernur yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas, saya percaya Indonesia pasti maju. Gubernur-gubernur yang mau berjuang sungguh-sungguh untuk masalah-masalah di daerah mereka, mensejahterakan rakyat mereka. Saya yakin Indonesia pasti maju. Followers itu selalu lihat teladan orang-orang yang di atas. Para pemimpin-pemimpin di bawahnya akan mengikuti teladan leader di atasnya. Kalau kita mau memperbaiki bangsa ini, kita harus perbaiki kepemimpinan di bangsa ini. Maka saya yakin Indonesia akan maju. Menutup pesan saya ingin pesan buat anak-anak saya di seluruh Indonesia. Yang pertama, jangan lupa dari mana kamu berasal. Suatu hari nanti, kalau kalian sudah berhasil,
Jangan lupa untuk memajukan daerahmu. Berjuanglah untuk rakyatmu. Bangun jalan, bangun sekolah. Dan ingat, jangan lupa sama Tuhan. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Adil, bijaksana, mencintai rakyat, dan berintegritas. Jangan mementingkan diri sendiri. Ingat baik, hidup ini bukan untuk kaya, tapi untuk berkarya. Suatu hari, Mama Heni sudah tidak ada lagi. Teruskanlah perjuangan ini. Saya ingin menutup. Satu hari, waktu saya masih remaja, saya dapat ayat ini sebagai ayat emas pada saat tutup tahun di gereja. Waktu itu saya tidak mengerti artinya. Saya lahir di keluarga yang broken home, di mana orang tua saya menelantarkan saya, dan saya harus berjuang keras untuk kuliah dan sekolah dan bertahan hidup sendiri tanpa orang tua. Yesaya 49 ayat 7 bilang gini, beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Saya dapat ayat ini waktu saya masih remaja. Ketika saya menyadari betapa Tuhan telah menggenapi janjinya dalam hidup saya. Bahwa saya yang dihinakan orang. Terlalu banyak penghinaan yang saya terima sejak saya kecil sampai saya besar. Banyak perlakuan tidak adil. Dan saya bersyukur kalau hari ini Tuhan menundukkan saya bersama dengan orang-orang besar di bangsa ini. Sehingga saya bisa berbagi inspirasi dengan mereka. Bisa menyampaikan isi hati Tuhan buat mereka. Tuhan memberikan hikmat untuk memberikan deklarasi pemimpin bagi anak-anak yang kami sekolahkan di Tangan Pengharapan, supaya mereka ingat pesan ini. Sampai kapanpun, sampai mereka jadi pemimpin bagi bangsa ini suatu hari nanti. Saya akan akhiri dengan isi deklarasi ini. Mari kita baca sama-sama. Ini janji saya. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Hidup saya dan apa saja yang saya lakukan adalah ibadah. Saya mengasihi sesama seperti diri saya sendiri. Hidup saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak mementingkan diri sendiri, tapi mengutamakan kepentingan orang banyak. Saya akan menjadi seorang pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Saya akan memajukan daerah saya dan berkarya untuk Indonesia. Saya meminta semua guru di seluruh Indonesia mengajarkan ini kepada anak-anak yang kami bina. Saya berdoa tidak hanya Tangan Pengharapan yang dipakai Tuhan. Saya berdoa agar setiap orang percaya bangkit dan jadi terang bagi bangsa. Jadi garam untuk Indonesia. Mari kita bergandengan tangan untuk merealisasikan hati Tuhan bagi bangsa ini. Mari lakukan apa yang jadi hati Tuhan. Biarlah orang boleh menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia mengasihi bangsa kita. Saya berdoa, Anda dipakai Tuhan, jadi alat yang hebat di tangannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berkarya di Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan punya maksud untuk bangsa kami. Tuhan, jamah hati umat-Mu. Biarlah mereka juga terpanggil untuk melakukan kehendak-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, lahirkanlah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mencintai rakyat. Sungguh-sungguh adil dan bijaksana memimpin di bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa kami boleh sejahtera. Dan setiap orang boleh merasakan Tuhan. Dan pekerjaan dan kedahsyatan-Mu nyata di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Pakai anak-anak-Mu dan gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Heni Kristianus. Wah, nggak terasa nih ya. Bener-bener sangat bagus sekali. Saking bagusnya tuh waktu tuh terasa jalannya cepet banget. Aku sendiri merasa sangat amat terberkati ya ketika mendengar sharing-sharing dari Ibu Heni hari ini gitu.
Kalau teman-teman merasa hal yang sama, boleh banget nih teman-teman share link ini ke teman-teman kalian juga dong pastinya. Seperti yang Ibu Heni bilang, yang Ibu Heni sharing hari ini, itu akan cuma jadi sebatas pengetahuan kalau kita itu tidak melakukan, tidak menjadi pelaku firman gitu. Seberkas cahaya Injil yang menembus relung hati kita yang terdalam akan menggerakkan kita untuk menjadi terang dan harapan bagi dunia. Kita harus bisa bilang, ini aku, utuslah aku. Di GKI Pakuan sendiri, apa yang bisa kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Itu kita bisa langsung praktekkan loh, kita bisa berdampak nih bagi sesama kita. Caranya adalah kita ikutan gerakan kasih untuk pendidikan dan misi. Seberkas cahaya Injil, hadirkan harapan di tengah dunia yang gelap. Ini merupakan tagline yang terus kita akan dengungkan, kita akan dengar selama 1 bulan ini. Mari kita bermisi. Tindakan sederhana bisa menjadi berkat untuk sesama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kumpulkan HP bekas yang masih dapat digunakan dan juga buku cerita rohani anak yang layak dipakai. Masih bagus nih ceritanya. Untuk mendukung pembelajaran online di PAUD Generasi Kasih GKI Juwana. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan penggalangan dana untuk mendukung pendidikan di PAUD Nazaret. Itu letak dan posisinya ada di Sumatera Utara. Asrama Pendidikan Eka Sinta di Kalimantan. Institut Motisu Sulawesi. Persembahan kasih ini bisa kamu kasih transfer ke rekening BCA yang ada di flyer ini ya. Dan tulis keterangan untuk bulan pendidikan dan misi. Itu cara yang bisa kamu lakukan nih. Bagaimana setelah mendengarkan firman tadi, kita bisa langsung nih praktekin gitu, supaya nggak sekedar jadi pengetahuan, tapi juga bisa langsung kita hidupi firman yang kita tadi dengarkan. Yesus dombe-dombe damato tante nang panai. Yesus dombe-dombe damato tante nang panai.
Lord, haru'y sama Raja kawasana. Itu dipanggil loh untuk melayani di setiap bidang yang Tuhan percayakan kepada kita gitu. Jadi jangan membatasi diri dengan hanya berpikir, oh masalah pendidikan tuh hanya urusan menteri, oh hanya urusan orang-orang yang punya uang gitu. Karena ketika kita benar-benar dengar poinnya sebenarnya hari ini Ibu Henny sharing, Tuhan tuh gak hanya pilih orang-orang yang sekedar punya kemampuan gitu. Bahkan tadi kita dengar-dengar ceritanya Ibu Henny kan, maksudnya bagaimana gitu ketar-ketirnya dia gitu, mau bangun yayasan, mau bangun pendidikan itu butuh uang yang cukup banyak gitu. Dia nggak punya kapasitas ya, tapi Tuhan tuh bilang gitu loh, bukan sekedar Tuhan tahu tuh maksudnya ini mampu apa nggak mampu gitu, tapi Tuhan itu cari orang yang mau gitu. Tuhan cari orang yang mau ketika kita dengerin dan kita mau taat pada panggilannya gitu. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang sediakan jalannya. Tuhan selalu panggil, intinya tuh bukan cari orang yang benar-benar pintar, yang sempurna, yang tunggu kaya dulu baru bisa melayani gitu. Intinya kamu punya hati nggak untuk mau denger dan taat gitu, mau bersedia punya hati untuk dipakai oleh Tuhan lebih besar lagi, memberkati orang lebih banyak lagi gitu melalui setiap talenta pekerjaan yang kita dipercayakan gitu. Sampai detik ini kita masih dikasih semua kenyamanan, kita masih diberikan kecukupan melalui setiap pekerjaan kita, income-nya kita masih bagus gitu. Kita bisa support salah satunya Yayasan Tangan Pengharapan ini, atau kita bisa juga tergerak untuk mencari tahu yayasan-yayasan mana nih yang bisa kita bantu. Kita bisa ambil pelayanan, kita aktif jadi volunteer, kita bisa terus menjadi seorang Kristen yang gak hanya berhenti di kita berkatnya, gak hanya kasih itu kita rasakan dan kita simpen untuk diri kita sendiri, tapi bisa kita bagikan, kita bisa berdampak ke orang yang lebih banyak di luar sana selama kita punya hati yang mau dipakai Tuhan. Tuhan akan memampukan dan mencukupkan, bukan mencari orang yang paling sempurna untuk melayani dia. Maka milikilah hati yang mau dulu. Kita boleh bertanya bagaimana caranya, tapi punya dulu hati yang mau, maka Tuhan akan bukakan jalannya, Tuhan akan bantu pimpin kamu ketika kita taat dengan panggilannya. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dan membicarakan topik yang pastinya gak kalah serunya gitu. Kita akan membahas topik pendidikan pemerdekaan, era kolonials versus era post-kolonials. Wah, itu apa nih? Seru banget nih kayaknya pasti pembahasannya. Mau berharap podcast Ministry GKI Pakuan ini bisa jadi berkat buat kita semua. Kalau memang ini bisa jadi berkat, kenapa enggak kita share ke orang-orang yang memang membutuhkannya. Stay tune terus di podcast Ministry GKI Pakuan. See you!